Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah, jamaah sekalian yang saya muliakan, di malam Jumat ini kita kembali mengkaji pembahasan At-Tauhid, dan pembahasan ini kita telah sampai di bab minasyirki an-nadhru li ghairillah, termasuk dari kesyirikan nazar kepada selain Allah. Di Kamis pekan yang lalu kita membacakan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan juga syarahnya oleh Syekh Abdul Rahman Hasan rahimahullah ta'ala, dan disebutkan di dalam syarahnya tentang kejadian-kejadian atau contoh-contoh nyata di zaman dahulu, di zamannya para ulama, dan dibawakan dari berbagai mazhab tentang tempat-tempat atau makam-makam atau pohon-pohon yang dikeramatkan yang manusia bernazar di sisinya atau bernazar kepada tempat-tempat tersebut. Ya, banyak sekali disebutkan oleh pensyarah di sini. Beliau menukil di antaranya qala Syekh Qasim Al-Hanafi, berkata Syekh Qasim Al-Hanafi dalam kitabnya Syarhu Dhurul Bihar, an-nadhru alladhi yadhruhu aktsarul awam ala ma huwa musyahidun ka'an yakuna lil insan ghaibun aw maridun aw lahu hajah fayati ila qabri ba'di sulahai wa yaj'alu ala rasihi sutra wa yaqul ya sayyidi fulan in radallahu ghaibi aw ufiya maridi aw qudiyat hajati falaka minadh dhahab kada aw minal fiddah kada aw minat ta'am kada aw minal ma kada aw minasy syam' wa zaid kada fa hadha an-nadhru batilun bil ijma' li wujuhin. Di situ disebutkan di antara nukilannya
Itu kata Syekh Qasim Al-Hanafi, ini dari mazhab Al-Hanafi. Nazar yang banyak dilakukan oleh orang-orang awam di tempat-tempat yang dikeramatkan, ada tidak? Ya, tempat-tempat yang dikeramatkan atau sebagaimana kita saksikan halaman berapa? Halaman berapa? Mas? 292 paragraf paling bawah. Kalau di buku yang hijau itu beda halamannya kan? Tapi ada di situ. Toib, nazar yang banyak dikerjakan oleh orang-orang awam, sebagaimana kita menyaksikannya di tempat-tempat yang dikeramatkan. Ka'an yakuna lil insan ghaib aw marid aw lahu hajah. Contohnya seperti ada seseorang yang kehilangan sesuatu, ya, seperti ada seseorang yang kehilangan barang-barang yang berharga, aw marid, atau ketika ada seseorang sakit, aw lahu hajah, atau ada orang yang memiliki keperluan, punya hajat, punya keinginan, fayati ila qabri ba'di as-sulahat. Lalu orang tersebut datang kepada kuburan orang-orang yang saleh. Ya, kemudian dia mengambil di kepalanya sutroh. Paham? Dan dia mengambil di kepalanya sutroh, maksudnya ditutupi kepalanya dengan kain gitu. Saya berkata, ya sayyidi fulan, wahai sayyidku fulan, wahai wali fulan gitu. Jadi disebutkan di sini dia datang ke kuburan orang soleh, baik kehilangan sesuatu atau memiliki atau sedang sakit atau juga memiliki keperluan, dia datang kepada kubur orang soleh lalu ditutupi kepalanya. Jadi kuburan ditutupi seperti ini, lalu dia mengatakan, ya sayyidi fulan, wahai sayyidku fulan, wahai wali fulan, tutupin kepalanya supaya lebih khusyuk, lebih privasi gitu. Mungkin lebih khusyuk menurut mereka. In raddallahu ghaibi aw ufiya maridi, jikalau Allah Azza wa Jal mengembalikan apa yang hilang dariku dan menyembuhkan sakitku, atau Allah Azza wa Jal menyelesaikan hajatku, falaka minad dhahab kada, maka bagimu wahai kubur keramat, wahai wali, berupa emas sekian sekian, saya akan berikan kepadamu emas, ya, au minal fiddah, atau perak. Jadi kalau Allah mengembalikan barang saya atau Allah menyembuhkan saya, maka saya akan memberikan kepadamu emas, perak berupa dan makanan, atau air, atau minyak zait, itu minyak, dibagusin lah, saya akan merenovasi kuburan ini. Fahadan nadru batil, nadar yang seperti ini adalah batil, tidak benar, bil ijma, dengan kesepakatan para ulama, sepakat nggak boleh orang bernazar seperti itu. Ya, bernazar untuk makam keramat tidak diperbolehkan. Ini adalah nazar yang syirkun, kesyirikan, nggak boleh. Kenapa? Annahu nadrun li makhluqin, karena dia bernazar untuk makhluk, bukan untuk Allah. Itu sisi pertama kenapa dilarang, karena dia bernazar untuk makhluk, untuk kuburan keramat itu. Wan nadrul lil makhluqi la yajuz, nazar kepada makhluk itu tidak diperbolehkan. Nazar kepada makhluk itu tidak diperbolehkan, enggak boleh. Li'annahu ibadah, karena nazar itu adalah ibadah. Wal ibadatu la takunu li makhluqin, dan ibadah itu tidak boleh sedikit pun juga dipersembahkan kepada makhluk. Wa kullu ma siwallahi alamun, apa itu makhluk selain Allah Azza wa Jal, itu adalah makhluk yang diciptakan, makhluk. Kalau al-khaliq yang menciptakan, subjek. Kalau makhluk adalah objek yang diciptakan gitu.
Kalau Al-Khaliq adalah yang menciptakan. Makanya nggak boleh dinamakan Abdul Makhluk kok, nggak boleh Abdul Makhluk, hambanya makhluk nggak boleh. Yang boleh adalah Abdul Khaliq kok, Abdul Khaliq kok, hambanya yang maha menciptakan. Ya, bernazar ibadah tidak boleh sedikit pun juga diserahkan kepada makhluk. Wa minha, sisi kebatilan nazar seperti ini, annal manzura lahu mayyit wal mayit la yamlik. Karena yang dinazari objeknya adalah mayit, orang yang sudah meninggal, sudah mati. Orang yang sudah mati. Mati itu ada sedikit serapan dari bahasa Arab sebenarnya. Bahasa Arab mati seperti sini mayit. Mati dari mata. Mata artinya adalah telah mati. Yamutu. Mati itu terambil dari bahasa Arab. Ya, sebagaimana kosakata yang lain dari bahasa Indonesia itu banyak terambil dari bahasa Arab. Ya atau tidak? Musyawarah. Musyawarah dari bahasa Arab. Khawatir dari khawatir, bahaya, khawatir, cemas. Apalagi kursi, ilmu. Ilmu dari bahasa Arab, bukan dari bahasa Indonesia, ilmu. Apalagi as-sabur, sabar. As-sabru dari sabar dari bahasa Arab sama dengan mati. Maka tidak benarlah kalau dikatakan mati itu untuk hewan. Kalau untuk manusia adalah meninggal. Jadi tidak tepat kalau dikonotasikan, diartikan kalau mati itu tidak sopan. Harusnya meninggal. Bapak itu telah mati, itu orang mengingkarinya. Mati nggak sopan. Sebagian tepat mati itu untuk hewan selain manusia. Yang tepat menurut mereka adalah meninggal, telah meninggal dunia. Nggak boleh telah mati. Mungkin dianggap kasar gitu. Padahal itu lebih dekat lebih dekat kepada makna bahasa Arab sebenarnya. Mati, mayit, mata, dekat dengan bahasa Arab. Jadi nggak tepat kalau dikatakan mati itu khusus selain manusia. Kalau manusia adalah meninggal, bentuk penghormatan. Nggak tepat kalau seperti itu. Apalagi kalau disandarkan kepada agama Islam. Islam melarang mengatakan mati ya. Ini lebih bahaya lagi, lebih rusak lagi berarti. Jadi boleh mati, boleh. Bapak itu telah mati. Nabi SAW saja Allah katakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kau Muhammad mayitun, kau ini akan mati dan mereka pun semuanya akan mati. Innaka mayyitun wa innahum mayitun. Sesungguhnya kau Muhammad akan mati dan mereka manusia lain pun akan mati juga semuanya. Gitu. Jadi tidak tepat kalau mati itu untuk manusia, nggak sopan. Jadi boleh saja mengatakan Ustaz Fulan telah mati. Boleh? Boleh, nggak apa-apa. Sekarang bahasa kenapa? Paham? Dikatakan Ustaz tersebut telah meninggal, boleh? Boleh. Dua-duanya boleh? Boleh, nggak apa-apa. Kucing itu telah meninggal, boleh tidak? Boleh. Kucing telah mati, boleh? Boleh, sama saja sudah, nggak apa-apa. Jangan dipermasalahkan. Nah, kita ingin tekankan di sini kalau mati khusus selain manusia. Ini dari mana keyakinan seperti ini? Atau dikatakan tidak sopan. Bahkan Al-Quran banyak menyebutkan mayit. Tadi innaka mayyitun. Afa immata. Apakah kalau Muhammad itu mata? Apakah kalau Muhammad itu SAW meninggal? In qalabtum ala aqabikum, engkau akan kembali murtad. Disebutkan mata. Apa mata? Mati artinya. Nanti ada mimnya panjang, mata. Mati artinya. Boleh. Pernah mungkin dapatkan sebagian masyarakat begitu mungkin. Mati itu kayaknya kurang bagus kalau disebutkan diperuntukkan ke manusia. Enggak. Boleh saja. Ya, enggak apa-apa. Kalau dikatakan sopan tidak sopan, yang paling tahu akhlak budi luhur siapa? Agama Islam paling tahu. Dan Islam mengucapkan dengan bahasa Arab mati, udah mati, enggak apa-apa. Ya, kita juga tidak ingin berpanjang lebar, tidak usah dipermasalahkan lah. Yang penting kita meyakini mati boleh juga untuk manusia, boleh tidak apa-apa. Karena syariat tidak menentukannya. Kalau mati ini untuk hewan, kalau meninggal untuk
Manusia syariat tidak menekankannya gitu. Jadi dikembalikan kepada lingkungan bahasa masing-masing. Namun jadi masalah kalau diyakini mati itu untuk kucing, kalau meninggal untuk manusia. Apalagi kalau dipakai disandarkan kepada din agama. Agama nggak boleh mengatakan mati kepada manusia yang sudah meninggal. Ini lebih bahaya lagi rusaknya. Toyib ya, paham ya? Jadi nggak apa-apa kita mengatakan mati boleh, meninggal juga boleh, silakan. Karena syariat tidak mengaturnya. Tapi kalau ingin lebih dekat kepada bahasa Arab ya digunakan mati, mayit, mati. Orang itu sudah mati. Bapak itu sudah mati. Mati. Sopan atau tidak? Ya tergantung, kalau kita mengucapkannya dengan nada-nada sinis kurang ajar ya berarti bukan matinya yang salah, tapi pengucapan kita lah yang keliru. Mati itu Bapak. Bukan kalimatnya berarti yang salah, tapi apa? Emosi kita dalam mengucapkan itu yang nggak bagus. Bisa juga kan meninggal tuh Bapak. Jadi nggak sopan juga mungkin. Disebabkan oleh apa? Oleh mimik wajah kita, oleh intonasi suara kita lah. Salah. Intonasi kan pengaruh. Itu resep dalam mengajar nanti, intonasi. Toyib. Kenapa tidak diperbolehkan? Annal manzuru lahu mayyit wal mayyit la yamlik. Kenapa nggak boleh bernazar kepada kuburan keramat? Karena mereka itu sudah mati gitu. Dan orang yang sudah mati itu tidak memiliki apa-apa. Orang yang sudah mati itu tidak bisa ngapa-ngapain dan tidak memiliki apa-apa lagi, sudah. Tidak boleh kita bernazar kepada mereka. Itu sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, orang yang bernazar kepada kubur keramat, annahu dhanna annal mayita yatasarrafu fil umur dunallahi wa i'tiqadu dzalika kufrun. Baik. Sisi yang ketiga, kenapa dilarang bernazar kepada kubur keramat? Karena orang yang bernazar kepada kubur keramat, ia memiliki keyakinan. Ia menyangka bahwasanya mayit ini memiliki andil. Ya, memiliki andil, memiliki campur tangan di dalam menyelesaikan permasalahan. Di dalam menyelesaikan permasalahan selain Allah. Maka nggak boleh. Dan keyakinan yang seperti ini adalah keyakinan yang kufur. Keyakinan yang seperti ini meyakini bahwasanya mayit bisa memberikan manfaat atau memiliki andil dalam menyelesaikan urusan-urusan kita selain Allah, maka keyakinan yang kufrun. Wa i'tiqadu dzalika kufrun. Orang yang meyakini hal tersebut kufur keyakinannya. Ila anqa, sampai ulama ini menjelaskan, idza alimta hadza fama yu'khadhu min ad-darahim wasyama' waz-zait wa ghairuha yunqalu ila surahi al-awliya taqarruban ilaiha faharamun bi ijma'il muslimin. Kalau engkau sudah mengetahui ini hukum enggak boleh bernazar kepada mayit, maka apa-apa yang diambil dari dirham-dirham, minyak-minyak yang mereka nazar-nazarkan, kemudian mereka pindahkan kepada makam-makam wali, diperuntukkan makam wali sebagai bentuk pendekatan diri mereka, maka itu adalah kelakuan yang haram dengan kesepakatan kaum muslimin. Itu diantara contohnya ya, kenyataan yang ada. Kita kembali. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang kedua dibawakan. Dalilnya dari Aisyah. Dari siapa? Aisyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa yang ingin bernazar untuk mentaati Allah, maka kerjakanlah. Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka kerjakanlah. Ini perintah untuk bernazar atau perintah untuk menunaikan nazar?
Nah, ini perintah untuk menunaikan nazar. Itu yang sudah kecemplung, yang sudah berniat, sudah masuk saya bernazar, maka wajib untuk ditunaikan nazarnya selama bentuk nazarnya adalah ketaatan kepada Allah. Bukan yang maksiat. Kalau maksiat sepakat tidak boleh untuk dikerjakan, tidak boleh untuk ditunaikan. Jadi hadis ini bukan perintah untuk bernazar, tapi perintah untuk membayar atau menunaikan nazar. Wajib itu kan. Ngerti nggak? Wa man nadzara an ya'siyallaha fala ya'si. Dan siapa yang bernazar akan melakukan kemaksiatan kepada Allah, fala ya'si, maka janganlah ia bermaksiat. Maka janganlah ia bermaksiat, enggak boleh. Jangan ditunaikan nazarnya. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya As-Sahih, Sahih Al-Bukhari. Ada di situ. Yang mana? Coba tunjuk. Sahih. Oh iya betul. Hasan. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Qauluhu, kemudian sedikit ada tarjamah, ada biografi ringkas dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini termasuk istri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dibacakan hiya ummul mu'minin. Aisyah adalah ibunya orang-orang beriman. Ummul mu'minin. Zawjun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ibnatu As-Siddiq. Dia adalah putri dari As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa di sini? Abu Bakar. Jadi Aisyah ummul mukminin, istri Nabi, dan juga putri dari Abu Bakrin. Putri dari Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Tazawwajahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hiya ibnatu sab'i sinin. Dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usianya berapa? 7 tahun. Dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam usianya berapa? 7 tahun. Wa dakhala biha wa hiya ibnatu tis'a. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggauli Aisyah di usianya yang ke-9 tahun. Jadi dinikahi usianya 7 tahun, nanti digaulinya di usia berapa? 9 tahun. Baik, dari sinilah tuduhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa? Dari orang-orang kafir. Orang kafir mengatakan, tuh lihat Muhammad menikahi anak yang masih kecil di bawah umur. Iya kan? Kita jawab coba. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perawan ada berapa? Cuma berapa? Cuma 1. Yang masih kecil, yang nikahi masih kecil siapa? Aisyah saja. Yang lain janda semuanya. Sudah tua. Khadijah sudah tua, usia berapa ya? 40-an. Dinikahi oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, kafir menuduh Nabi Muhammad haus haus seksual. Nabi yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah yang masih anak-anak ini, umur 7 tahun kata mereka. Cuma Aisyah saja, yang lain tidak. Wanita sudah dewasa. Paham? Dan ketika menikahi Khadijah umur Nabi berapa? 25 tahun. Tapi menikahi wanita yang janda ketika sudah umur 40 tahun. Kalau Nabi SAW haus, yang sebagaimana mereka katakan, memilih janda atau perawan ketika pertama kali kawin. Nah, akan memilih kepada perawan yang masih muda, umur 25, mungkin nikah kepada wanita yang umurnya 19, 18, 21. Tapi enggak, memilih malah janda sudah usia 40 tahun. Dan 7 tahun di sini jangan dibayangkan seperti di Indonesia misalkan. 7 tahun di sini perawakannya juga masih
Kecil-kecil. SD kelas berapa ini? Kelas 2. Ya kan? Ini bangsa Arab umur 9 tahun sudah besar, bongsor. Tahu bongsor? Gede badannya juga. Oleh karena itu di sini seperti Syekh Shalih Fauzan, ketika ada maslahat, walaupun itu putri masih kecil, boleh dinikahkan oleh seseorang yang kita anggap bertakwa, orang yang alim, yang bagus, yang baik, boleh. Tidak perlu meminta izin dari wanita yang sogiroh ini, yang belum balik. Paham? Ketika itu ada maslahatnya. Tapi kalau tidak ada maslahatnya, ya tidak usah dinikahkan, nanti tunggu agak besar, umur 11, umur 12, sudah balik itu wanita umur 12 tahun. Sudah balik, sudah haid. Bahkan sebagian umur 9 tahun juga sudah haid. Beda-beda tergantung hormon mereka dan apa yang mereka makan dan lingkungannya. Boleh untuk dinikahi? Boleh. Tidak harus lulus sekolah SMA. Enggak. Secara Islam ya, kalau bicara secara Islam, boleh tidak ketika haid, sudah boleh menikah? Sudah boleh menikah. Paham nggak? Ya dulu aja di bangsa ini, sebelum merdeka dan seperti sekarang, berapa banyak orang tua kita yang menikah umur 10 tahun, 11 tahun? Ya kan? Masih anak-anak, katakanlah bahasa-bahasanya, masih anak-anak. Tapi dalam syariat dia sudah balik. Sudah akil balik itu wanita. Boleh tidak dia menikah di usia 11 tahun, 12 tahun? Boleh, nggak apa-apa. Apalagi kalau ada maslahatnya di situ. Maslahat seperti misalkan takut terkena pergaulan bebas, atau anak ini cantik sekali. Kalau lama-lama dia menikah, terjadi kekacauan kampung kita ini. Gadis desa ya kan? Dan memperebutkan dia, kita dengar 1 orang pemuda tewas. 2 orang pemuda di sebelah sana tewas gara-gara anak ini mati. Kembang desa. Wah, cepat berarti segera untuk dinikahkan. Maslahat. Walaupun usianya masih 12 misalkan, cantik sekali. Sampai laki-laki kalau potong kayu sudah habis, tangannya kepotong. Ini kebalikannya Nabi Yusuf. Ini cowoknya yang potong tangannya. Nggak terasa. 5 menit sudahnya baru dibawa ke rumah sakit, pingsan semua. Kehabisan darah. Jadi kata Syekh Shalih Fauzan, kalau ada maslahat boleh, tidak harus meminta izinnya. Kan wanita kalau ingin nikah harus minta izinnya dulu tuh. Diizinkan dia mau atau tidak gitu. Nggak boleh sebagai wali dikawin paksa begitu. Ngerti nggak? Minta izinnya dulu. Tapi kalau masih sogiro, masih anak kecil seperti ini, tidak perlu diminta izinnya. Tinggal walinya saja yang melaksanakan. Seperti Abu Bakar di sini, walinya sudah. Karena melihat ada maslahat. Ya, kalau ada maslahat apalagi boleh dinikahkan. Tapi digaulinya di sini di usia berapa? 9 tahun. Digauli itu santri-santri hubungan suami istri. Pernah mimpi jorok nggak? Mimpi jorok pernah nggak? Main sampahan, mimpi jorok. Main sampahan. Mimpi basah gitu kan. Digauli di usia berapa? 9 tahun. Dan ini termasuk hal yang sudah dianggap tabu. Kata Syekh Shalih Fauzan, sekarang ini sudah tabu seperti ini. Ya, seorang ayah punya putri, lalu dia nikahkan dengan laki-laki yang sudah dewasa gitu. Tabu sekarang itu. Ya, apalagi kalau ada maslahatnya diperbolehkan. Itu Syekh Fauzan mengatakan kalau ada maslahatnya lebih untuk ditekankan, boleh, nggak apa-apa. Karena di syariat ini nggak apa-apa, tidak masalah gitu. Ya kalau hukum negara mungkin bermasalah. Nanti dalam penerapannya ya kita kalau ingin aman ya ngikuti hukum negara lah, susah. Iya, mendatanya susah. Tapi secara syariat kita bicara, secara syariat boleh atau tidak? Boleh, nggak apa-apa. Tidak harus dimintai izinnya. Kecuali wanita sudah balik, sudah dewasa, baru dimintai izinnya. Jangan dikawin paksa. Nggak boleh. Izin seorang wanita bagaimana? Diam. Misalnya cewek namanya. Siapa namanya nih? Jono gitu ya. Ini cowok cewek. Masih bisa ketawa Pak yang berdiri ya. Siapa cowok namanya misalnya? Cowok, cewek. Bunga. Ini ada Pak Jihad datang.
mau tidak menikah dengan bapak. Diam itu adalah izinnya. Bentuk persetujuan wanita adalah diam. Tapi kok ceweknya galak? Iya mau. Nah itu lebih galak tuh ceweknya. Karena dia dikuasai biasanya cewek oleh rasa apa? Malu. Diamnya itu adalah izinnya. Kata Nabi SAW, diam itu adalah izinnya wanita. Minta izin. Ya minta restu dari anak putri kita. Kalau tidak mau, jangan dipaksakan. Kita lihat dia, misalkan nih laki-laki, kita lihat dia baik, bertakwa dan lain-lain. Anak kita belum mau, nggak mau gitu. Kita tidak boleh untuk memaksakannya, jangan. Kalau kita mau tetap sama dia, ya kita aja kawin sama dia. Enggak. Kan kadang gitu ya. Ini anak-anak mungkin protes, bapak aja deh yang kawin sama dia. Rese banget jadi bapak. Untung bapak gua loh. Sebagai anak wanita gitu. Bapak dia yang kawin sama dia. Kalau dia nggak mau bagaimana? Ya dikasih arahan, diluluhin. Ini baik. Ya, dia rajin berangkat ke masjid, ya baguslah, insya Allah. Gak mau. Besok ajak jalan kemana? Ke Mega Mall, beliin dia. Pulang sampai di rumah gimana? Bunga. Baik. Tadi itu duit yang ayah beli kamu baju, duit dia itu. Oh iya. Tapi banyak duit gitu ya. Banyak uangnya ya, banyak. Itu yang ketahuan, belum yang nggak ketahuan. Gimana? Nggak mau. Ya. Udah nggak bisa dipaksa, jangan dipaksa, nggak boleh pak. Ya, dikhawatirkan akan terjadi apa namanya sesuatu nanti di tengah-tengah pernikahannya gitu. Janganlah, kita harus bijak lah, sudah. Pasti banyak nanti ada yang lainnya. Gitu. Susah ya kan. Sebaliknya yang datang begajulan. Ajib luar biasa ini. Mau. Dilema kita sebagai orang tuh, dia mau. Begajulan, tatonya gambar centok, leper nasi, leper sayur, ada semua. Rupanya dia tukang perabot. Saudaranya Kapten Amerika itu. Kapten Amerika kan tukang bawa nampan itu, nampan nasi yang kita makan itu. Dia begajulan, dia mau nih anak. Bagaimana ke sikap kita? Nasihatin. Kasih tahu. Jangan sampai itu. Gak baik, dia gak kenal din. Sholat juga jarang-jarang. Dari segi dunia pekerjaannya juga gak jelas. Gak jelas. Orang ojek online, dia perahu online. Kan gak ada yang naik. Orang ojek online, mobil online, ini apa? Perahu online. Kan gak ada perahu online. Segi kerjaan dia gak jelas. Itu apa ke sikap kita segitu, kasih tahu jangan itu. Gak bagus lah. Jangan seperti itu. Mau lagi dia. Tetap dia mau. Bagaimana kita? Ya sudah, tidak bisa kita untuk terus-terus menyulitkan anak ini apalagi terus mendorot datang kepada ini sampai dia mabok makan, mabok minum, nggak mau bicara kepada orang tuanya, badannya semakin kurus, semakin ceking, dan dia laki-laki ini masih muslim ya. Bagaimana kita? Tahu kalau kamu betul-betul sama ini, apa kasih tahu, harus bisa terima resikonya. Biasanya orang seperti ini nanti kalau marah, emosi, wallahu alam apa yang akan terjadi. Bagaimana nanti anak-anakmu kalau kamu ingin menikah seperti laki-laki seperti itu. Carilah yang lain ada. Bapak punya kenalan, putih, tinggi, bagus, ganteng. Apa Pak? Tiang listrik. Cuma bisa seperti itu aja. Kita juga nggak bisa nyulitin terus. Apalagi sudah terjadi apa ini? Modorot pada anak ini. Apalagi sekarang sudah mulai mereka saling berkomunikasi. Ya lama-lama mereka backstreet. Tahu backstreet? Main belakang ketemuan, bilangnya mau les bahasa Inggris. Taunya dia ketemuan di jalan. Kita lihat anak kita, wah astagfirullah. Bunga. Itu kan madorot. Ya sudah gimana?
Bismillah, kita kasih tahu, ini resikonya seperti ini. Mau nikah, kamu harus tanggung. Paham ya? Itu dilema kita sebagai orang tua. Kalau saya baru belajar orang tua dan belum punya anak wanita, sudahlah curhatnya. Baik, ini usia Aisyah di usia 9 tahun baru digauli oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Adapun tuna orang kafir itu tidak benar. Nabi bukan orang yang haus seksual, tidak, karena beliau menikahi para janda semuanya. Bahkan ketika beliau masih muda pertama kali nikah, normalnya laki-laki akan mencari yang masih perawan, yang masih muda. Dan itu halal untuk melampiaskan apa yang ia inginkan, bukan kepada janda usia 40 tahun. Dan ini tertolak sebenarnya. Ya, paham, ini tertolak tuduhan-tuduhan yang seperti ini. Dia pun yang mengatakan hal tersebut ketika menikahi perawan juga kok, bukan janda yang dinikahi. Kenapa kamu pilih perawan? Pasti apa? Karena saya suka. Masa saya nikahi yang sudah janda, sudah tua. Kalau Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, bukan itu pertimbangannya. Pertimbangan apa? Pertimbangan dakwah ini. Akhirnya Khadijah menjadi harta yang paling bermanfaat bagi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Membantu apa? Dakwah beliau. Banyak dibebaskan budak-budak oleh dari hartanya siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Maslahat dakwah ini. Saudagar, apa? Saudagar cowok ya? Kok cewek apa? Saudagar juga. Saudagar kaya, ini pedagang besar ketika itu di kota Mekah. Dagangan itu banyak sekali. Dagangan itu banyak dibawa ke Syam. Ini ada maslahat di situ. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu para ulama mereka berselisih mana yang lebih afdol antara Aisyah dengan Khadijah radhiyallahu anhuma. Ada yang mengatakan Aisyah lebih afdol, ada yang mengatakan Khadijah. Ya Allah alam, perkataan yang tepat masing-masing dari mereka memiliki kelebihan yang tidak bisa dikalahkan oleh yang lainnya. Ya, masing-masing mereka memiliki kelebihan yang tidak bisa dikalahkan oleh yang lainnya. Oleh Khadijah punya kelebihan yang Aisyah nggak bisa. Aisyah punya kelebihan yang Khadijah tidak memilikinya. Seperti meriwayatkan banyak hadis dari Aisyah, yang Khadijah tidak diriwayatkan dari beliau banyak hadis, enggak. Aisyah wanita yang paling fakih, termasuk wanita yang ahli fikih. Aisyah, Khadijah tidak. Punya kelebihan. Masing-masing memiliki kelebihan yang tidak bisa disaingi oleh keduanya. Itu perkataan yang pertengahan, lebih bijak. Paham? Ada yang mengatakan Khadijah lebih afdol, ada yang mengatakan Aisyah lebih afdol. Thayyib, makanya berselisih karena Khadijah memiliki banyak andil di dalam awal-awal masa dakwah ini. Thayyib. Wa hiya afqahun nisa'i mutlaqan. Aisyah adalah wanita yang paling mengerti fikih secara mutlak. Aisyah adalah wanita yang paling faqih, yang paling mengerti fikih secara mutlak. Wa afdalu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa Khadijah. Dan Aisyah di sini disebutkan istri Nabi yang paling afdol kecuali siapa? Khadijah. Dari istri-istri Nabi yang lain, Aisyah lebih afdol kecuali siapa? Khadijah. Khadijah karena memiliki keutamaan yang besar juga. Fafiha khilafun. Di dalam hal ini menentukan Aisyah atau Khadijah lebih afdol, fafiha khilafun, terjadi silang pendapat. Ini yang tadi saya isyaratkan. Terjadi silang pendapat mana yang lebih afdol. Wallahu a'lam, yang bijak adalah masing-masing dari keduanya memiliki kelebihan yang tidak bisa ditandingi oleh yang lainnya. Udah. Itu pertengahan. Matat sanah sab'in wa khamsina ala sahih. Aisyah radhiyallahu anha wafat, meninggal pada tahun 57 Hijriah menurut pendapat yang sahih, yang benar. Berarti ada ini bahasa-bahasa isyarat, di sana ada perselisihan kapan Aisyah tahun berapa beliau meninggal dunia. Al-Sahih menurut pendapat yang benar adalah tahun 57 Hijriah.
Oh, itu sekilas terjemah dari Aisyah radhiyallahu anha. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, kita masuk ke hadis. Tadi disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, taatilah. Ini kerjakanlah. Ay falyaf'al ma nadharahu min ta'atillah. Wa qad ajma'al ulama ala anna man nadhara ta'atan lisyarti yarjuh. Kan lisyartin yarjuh. Kain syufiyallahu maridi fa'alayya an atasaddaq bikada wa nahu dhalik wa wajaba alayhi in hasala lahu ma'allaqa nadruhu ala husulihi. Kemudian disebutkan di sini maksudnya adalah kerjakanlah siapa yang bernazar untuk ketaatan. Dan telah sepakat para ulama bahwasanya orang yang bernazar untuk mentaati Allah, seperti mengatakan kalau Allah menyembuhkan saya, maka saya akan bersedekah segini dan segitu. Atau yang selainnya, maka wajib atasnya untuk menunaikan nazarnya, sebagaimana sudah kita sering sampaikan. Wa hukiya an Abi Hanifah an